Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Bumi Umari dengan NIM 251755023. Nama saya Nongina Yalomo dengan NIM 251755033. Saya Robiatul Jana AR dengan NIM 251755014. Dan saya Keisha Idiana dengan NIM 251255011. Di video kali ini kami akan mewawancarai 3 UMKM di sekitar kami sekaligus menganalisis 3 tantangan sekaligus solusi yang dapat kami berikan. Semuanya, hari ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Pelabuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Robiatul Jana AR dengan NIM 251755014 dan partner wawancara saya Keisha Idiana dengan NIM 251255011. dan yang kami wawancarai hari ini ada Kak. Saya Adisa. Kak Anissa, Kak kalau boleh tahu warung Kakak sudah berjalan selama berapa lama? Sekitar 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu apa sih kendala atau tantangan yang Kakak hadapi selama buka usaha ini? Kalau tantangan dan kendalanya sih kayak pelanggannya kadang berisik, datang minta cepat gitu, atau seperti meminta pesanan yang agak berbeda gitu sih. Kalau misalnya sepi rame pengunjung itu ada nggak Kak? Ada sih, kadang sepi juga, kayak rame, ya sepi, ya namanya kita jualan atau gimana gitu lah. Kalau misalnya yang lain Kak, contoh misalkan itu adik Kakak bisa via Shopee Food ataupun GrabFood, itu gimana dari segi teknologi Kak? Kalau dari segi teknologi sih bagus kan, penjualannya bisa rame, cuman kadang aplikasinya telat masuknya, drivernya udah duluan datang, itu kadang mengganggu sih. Kalau untuk pembayaran sendiri Kak itu bisa menggunakan apa aja Di sini Kakak? QRIS bisa, tunai, transfer dana atau segala macam bisa. Terus Kak, kalau misalnya pemerintah itu Kak, aturan pemerintah itu gimana Kak? Ada pajaknya atau aturannya? Kalau pajak di seluruh kota mungkin ada ya kan, bayar pajak tiap tahunnya itu pasti. Tapi kalau masalah kebebasan jualan, insya Allah lah di sini aman. Oke. Baik Kak, terima kasih untuk wawancaranya Kak. Kami akhiri. Sekian. Solusi untuk tantangan pertama adalah kita bisa kasih perkiraan waktu pesanan jadi supaya mereka merasa lebih tenang. Dan solusi untuk tantangan kedua adalah bisa diatasi dengan bikin promo di jam sepi dan siapin stok lebih saat jam rame. Lalu solusi untuk tantangan ketiga, kita perlu rajin cek aplikasi manual dan segera konfirmasi ke pelanggan biar nggak ada salah paham. Jadi semua tantangan sebenarnya bisa diatasi kalau kita pintar mengatur strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Medan Belawan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaskia Bumi Umari dengan NIM 251755023. Dengan Ibu, siapa namanya Bu? Ibu Mulyani. Oke. Selaku pemilik dari ayam geprek di UMKM ini. Baiklah Bu, saya ingin bertanya apa saja tantangan Ibu hadapi ketika berjualan UMKM ini? Tantangan Ibu banyak. Rintangan Ibu yang pertama, pelanggan alhamdulillah minta harga yang lebih murah lagi. Sementara kan kenaikan pajak alhamdulillah luar biasa. Ya. Terus kalau misalnya ada pelanggan yang minta pakai kris, apakah ada tantangan seperti itu Bu? Ada banyak, kebanyakan sih, cuman Ibu jarang mengadakan pembayaran melalui kris itu karena Ibu rasa cukup sulit karena Ibu kan jual itu sambil menggoreng atau dengan kegiatan lain. Oke, kalau misalnya untuk area parkir, apakah terkendala Bu? Alhamdulillah enggak, karena di posisinya Ibu lokasi ini punya Ibu sendiri. Terkecuali yang berparkir itu yang enggak pelanggan Ibu, ya cukuplah Ibu agak Ibu keraskan. Oke. Karena para pelanggan Ibu itu sebagian kan parkirnya alhamdulillah luas juga. Iya. Pelanggan Ibu alhamdulillah banyak juga. Baik Bu, segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Solusi untuk tantangan pertama adalah penjual bisa sesekali berikan diskon kecil atau bonus pada produk. Solusi untuk tantangan kedua adalah menaikkan harga produk secara bertahap tetapi tetap menjaga kualitas dari produk. Dan solusi untuk tantangan ketiga adalah penjual bisa membuat poster atau papan peringatan bahwa di sini hanya bisa membayar dengan uang tunai, atau penjual juga bisa menempel QR code dari kris di papan dengan syarat pembeli wajib menunjukkan bukti pembayaran.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Noni Naya Lomo dengan NIM 251755033. Saya ingin mewawancarai Abang Syafiq. selaku pegawai dari Opak Coffee. Jadi izinkan saya bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah tantangan terbesar usaha Abang terkait aturan pemerintahan atau izin usaha? Tantangan atau kekhawatiran dari izin usaha, karena itu dikelola oleh pemilik Opak Coffee. Oke, selanjutnya bagaimana tantangan yang Abang hadapi saat daya beli masyarakat menurun atau tren konsumen berubah? Itu bakal kami buat sarani tren baru, dan saya akan menyarani membuat kopi menu-menu baru selain yang ada di tren ini semua. Pertanyaan terakhir nih Bang, adakah kesulitan Abang dalam memanfaatkan teknologi atau tantangan yang dihadapi dalam lingkungan usaha? Kalau teknologi nggak ada kesulitan, karena teknologi sekarang sudah ada menggunakan kris. Kalau tentang tempat atau lingkungan mungkin ada, karena cuaca kalau hujan pelanggan bakal sepi dan jalanan bakal sepi juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih juga Bang sudah bersedia saya wawancarai. Solusi yang dapat kami berikan dari tantangan tren konsumen menurun yaitu dengan menambah varian baru dari produk Opak Coffee dan lebih fokus terhadap teknik marketing di sosial media agar lebih dikenal banyak orang. Dan selanjutnya, jika faktor cuaca mempengaruhi penjualanan, solusi dari kami yaitu menawarkan sistem pengantaran via online seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Dengan begitu, customer bisa membeli tanpa takut kehujanan. Tantangan terakhir yang dihadapi yaitu lokasi penjualan yang sepi. Itu bisa diatasi dengan pindah ke lokasi yang lebih strategis. Terlihat dalam video lokasi Opak Coffee ada di depan masjid. Lebih baik ke tempat-tempat perkantoran dan pusat kota yang lebih banyak dilalui orang. Dengan begitu, presentase terjual pun akan meningkat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.